Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast Sekolah Dai Toa itu Eli Ginenti. Dimana podcast ini itu tayang 1 kali sebulan. Oke, pada hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yang sangat-sangat hebat pada bidangnya, termasuk penggawa utama di SMP 3 PK. Oke, langsung saja kita perkenalkan dengan narasumber kita yang luar biasa. Langsung saja di sebelah kanan saya ini atas nama siapa ini? Imran Sarsuri. Atas nama Imran Sarsuri. Ya. Pak Imran ya banyaknya. Oke. Sebelah ini Marwan. Pak Marwan. Oke. Kita mulai dari Pak Imran dulu ya untuk perkenalannya. Kira-kira Pak Imran ini diamanahkan dalam bidang apa dan bertanggung jawab atas apa di SMP 3 PK? Oh ya, jadi saya ini selaku guru BK di SMP 3 PK ini. Selaku guru BK. Ya, guru BK. Sudah lama mengabdi di sini? Berapa lama? Ya, kalau di SMP 3 ini ya, sekitar kurang lebih 3 tahun. 3 Tapi sebelumnya di sekolah lain dari 2017 di sekolah. Oke, berarti udah mulai menggeluti ataupun sudah terjun di dunia pendidikan itu dari 2017 Ya. dan diamanahkan atau sekarang sudah mengabdi di SMP 3 PK Ya. selama 3 tahun. Luar biasa. Ini bukannya ada asing untuk orang Bima dan Lombok. Kira-kira asalnya dari mana ya? Ya, kalau asal sih saya dari Lombok. Dari Lombok. Ya, Wah, benar. pulau sebelah. Tahu seberang. Jadi awal cerita ya cukup panjang lah bisa sampai di sini. Jadi apa namanya selesai kuliah itu kan 2015. Oke. Ya kalau di Lombok itu untuk masuk di lembaga pendidikan atau apa itu kan agak sulit karena Oke. saking banyaknya. Ah. Jadi awalnya kami kebetulan di Dompu atau di PK ini banyak keluarga. Awalnya datang ke sini jenguk keluarga lah, dan sampai di sini akhirnya terbuka hati untuk ingin adu nasib atau coba ke sini. Akhirnya runding sama keluarga, dikasih, akhirnya sampailah di sini sampai sekarang. Alhamdulillah. Luar biasa. Jiwa-jiwa perantau ini luar biasa ya. Oke, di sebelahnya Pak Imran sendiri Pak Marwan. Kira-kira ini sudah berapa lama mengabdi dan dari mana ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Selama ini bisa dikatakan juga cukup lama, Pak. Nah, Dari 2013 datang di sini di bulan Mei. di bulan Mei. Ya, 2013 sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Dan alhamdulillah saya di SMP 3 ini saya sebagai guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Ya, Indonesia. dan juga saya diamanahkan juga dan dipercayakan sebagai wakil kesiswaan juga. Di mana wakil kesiswaan ini juga adalah sebagai humas sekolah, hubungan masyarakat. Ketika ada persoalan yang terjadi, maka saya siap untuk mencarikan sebuah tugas itu. Oke, luar biasa. Dari 2000 berapa tadi? 2013 2013 dan tidak pernah pindah dari tidak pernah pindah, Pak. Iya. Alhamdulillah. Saya juga masih sebagai status guru luar negeri. Iya. Belum negeri, Pak. Masih luar negeri atau honor lah. Iya. Oke, kira-kira asalnya Pak Marwan dari mana? Asal ini dari Bima, Pak. Dari Dari Bima. Saya merantau sejak itu sampai sekarang ini saya juga jarang pulang, Pak. Iya. sama berarti ya Pak Imran ya. Iya. Iya. Dua petarung di perantau hebat yang datang di Kabupaten Dompu. Oke, ini sekedar informasi pemirsa. Salah satu daerah ataupun kecamatan PK ini adalah termasuk dalam daerah transmigrasi dulunya. Maka banyak pendatang yang datang ke sini dan alhamdulillah 2 orang hebat yang sudah berani merantau dan sukses di tanah rantauan ya. Oke, langsung aja saya tertarik sekali dengan profilnya yang sudah sekian lama mengabdi dengan pengalaman yang luar biasa. Kita langsung aja tanya-tanya tentang fenomena yang terjadi di media sosial terkait dunia pendidikan. Oke, seperti yang bapak tahu, Pak Marwan dan Pak Imran, fenomena sekarang tuh marak terjadinya perkelahian antar siswa, baik di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Kira-kira nih dari tanggapan BK dulu, kira-kira gimana nih?
fenomena yang terjadi sekarang? Oh ya, memang kalau kembali ke anak sekolah yang sering terjadinya perkelahian ini ya memang luar biasa pada saat sekarang ini. Tapi bukan sekarang aja sih terjadinya hal yang seperti ini, dari zaman dulu juga udah ada ya. Tapi mungkin sekarang ini marak-maraknya ini karena sudah semakin canggih ya. Karena HP ini sudah luar biasa. Kadang ada yang iseng-iseng buat konten mungkin seperti apa, itu ujung-ujungnya nanti serius berkelahi gitu ya. Nah, jadi kalau pandangan kami dari PK ini yang dari di lingkungan sekolah, jadi ini bisa terjadi karena ada beberapa lah kalau saya melihat dari fenomena berkelahi ini. Jadi kalau di sini saya melihat ada 3 waktu lah sering terjadinya hal seperti ini kalau kembali ke lingkungan sekolah. Jadi yang pertama itu ketika siswa belum mulai belajar, ketika datang ke sekolah. Nah, dari situ kan siswa masih bisa bebas melakukan apa yang mau dia lakukan dari lingkungan sekolah, karena belum diawasi betul sama guru, karena masih saat belum lagi belajar sekolah, masih proses bersih atau apa kan seperti itu. Nah, waktu yang kedua itu ketika keluar main. Di sini juga sering kadang terjadi seperti itu. Ya, awal-awalnya seperti tadi ada bermain-main, ujungnya berkelahi. Nah, itu di waktu kedua. Kalau yang ketiga itu pada saat pulang sekolah. Pulang sekolah. Nah, jadi dari 3 waktu inilah begitu kadang sering terjadinya berkelahi. Seperti itu. Itu pandangan yang sangat luar biasa ya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat, di mana pihak sekolah juga sudah berusaha dengan 3 waktu itu, tapi memang ada kondisi ataupun waktu-waktu yang rawan di mana siswa memiliki keleluasaan untuk bertindak. Untuk Pak Marwan sendiri ini, karena Pak Marwan adalah bidang kesiswaan, di mana Pak Marwan yang langsung menjadi jembatan antara pihak sekolah dan orang tua, kira-kira untuk menjelaskan kepada ataupun membahasakan kepada orang tua terkait maraknya perkelahian ini, terutama di luar lingkungan sekolah, itu bagaimana? Ya, sesuai dengan lapangan yang kita kunjungi, kita siswa bisa sedikit membahas tentang fenomena sebelum kita berangkat ke orang tua. Di mana fenomena yang terjadi di sekolah sekarang ini adalah ilmu ini semakin menyebar atau semakin berkurang, Pak. Ini menarik ya pembahasannya. Belajar semakin mudah, tapi moral semakin punah. Itu dua kalimat. Ini fenomena yang terjadi nih, Pak ya. Anak-anak semakin berani, sehingga guru-guru sedikit tidak dihargai. Nah, dengan masalah-masalah seperti ini, sesuai dengan yang dipaparkan oleh Pak Imran Dardi selaku guru kita, bahwa saya selaku kesiswaan, setiap ada masalah pasti saya harus ke orang tuanya. Saya sampaikan kepada orang tuanya, Bapak, yang perlu diketahui bahwa anak-anak di sekolah itu tolong dikontrol, Pak. Karena Bapak, Ibu di rumah ini adalah sebagai agent of control. Dimana kontrol orang tua ini sangat penting. Orang tua itu sangat penting. Anak memiliki adab itu didasari dari lingkungan keluarga. Nah, maka dari itu ketika orang tua ini selalu mengontrol anaknya dan memberikan bimbingan, motivasi yang baik, tentu anak ini tidak akan ada masalah. Nah, ada juga masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Maka saya juga selaku guru selaku kesiswaan, saya punya tanggung jawab situ. Kalau memang masalah-masalahnya sedikit rumit, tapi alhamdulillah di sekolah kita tidak ada yang rumit, Pak. Maka orang tua ini kita undang ke sekolah, untuk diberikan pencerahan dan diberikan bagaimana solusi-solusi ke depan itu. Jangan sampai setiap persoalan itu akan timbul terus-menerus, sehingga dunia pendidikan ini semakin lengah, jadi kita ini sebagai guru dan lingkungan keluarga ataupun masyarakat, orang tua harus bekerja sama. Kalau kita bekerja sama, tentu anak-anak ini
tidak akan mungkin membuat suatu masalah atau membuat persoalan di sekolah. Jadi gitu. Oke, itu dua kata menarik terkait ilmu dan adat tadi pemirsa, di mana seperti yang kita tahu, kerjasama yang baik dari orang tua dan sekolah itu akan melahirkan ilmu dan adab yang baik pula. Jadi di sini seperti yang saya tangkap nih dari apa yang Pak Imran tadi terkait 3 waktu rawan di sekolah, terus yang disampaikan oleh Pak Imran terkait lingkungan keluarga itu berperan penting untuk membentuk karakter siswanya sendiri, di mana adab itu berkembang ataupun memiliki dasar dari keluarga juga, lalu akan dibimbing oleh pihak sekolah dengan kerjasama yang baik ya. Oke, itu fenomena yang sangat menarik Bapak-bapak. Kira-kira nih untuk lingkungan SMP 3PK tadi kita berbicara secara global ataupun secara keseluruhannya. Kira-kira dari ruang lingkup SMP 3PK sendiri, Pak Imran sebagai guru BK atau bimbingan konseling untuk mengantisipasi 3 waktu sensitif yang bisa terjadi kericuhan ataupun perkelahian itu gimana kira-kira dari pihak BK sendiri? Ya, terima kasih Pak untuk waktu selanjutnya. Jadi kami di SMP 3PK ini untuk mengatasi atau mengantisipasi dari 3 waktu yang tadi itu. Jadi di sini kami piket ya. Pertama itu kalau dari jam masuk itu, jadi jam masuk itu kan di sini itu jam 7.20 sudah masuk. Jadi paling kita jam 7 itu kita selaku guru BK dan guru piket, malah ada juga kadang dari Wakasen, kadang dari guru juga ikut menunggu siswa di gerbang. Menyambut siswa di gerbang. Nah, guru piket yang lain kadang mengarahkan siswa yang sudah hadir di lingkungan sekolah untuk membersihkan kebersihan. Itu langkah-langkah yang dilakukan di SMP 3PK ini. Nah, untuk di waktu yang kedua di keluar main dan istirahat ini, kami selaku guru BK juga mengontrol anak-anak. Kadang kalau ada siswa yang lagi ngumpul-ngumpul, kadang kita berdiri sambil melihat apa yang dia lakukan. Nah, kenapa kami lakukan seperti ini? Jadi di situ kan kita guru BK kalau melihat anak-anak seandainya ada yang melakukan hal yang tidak, kita akan bisa menegurnya. Jadi kita akan mengontrol siswa pada saat istirahat. Nah, kalau pada saat pulang ya mungkin kita sekedar mengontrol ketika sampai masih di lingkungan sekolah aja. Ketika sudah di luar sekolah, selesailah tugas kita di sekolah ini. Jadi itu langkah-langkah yang kita lakukan di SMP 3PK ini. Jadi kita mengontrol siswa. Berarti guru BK itu harus ada sebelum jam 7.20? Iya, harus ada. Luar biasa, berarti langsung ditunggu siswanya. Ya, kita tunggu di gerbang sambil menyambutnya ya. Luar biasa, ini langkah pencegahan yang sangat efektif menurut saya, di mana memang peran sebagai guru BK itu sangat-sangat dibutuhkan untuk kiranya mengontrol siswa. Nih, ini menarik nih, dari lingkungan sekolah SMP 3PK sendiri strateginya sangat luar biasa. Nah, biasanya nih kesiswaan itu adalah orang paling sibuk karena orang yang paling dikenal oleh wali murid. Nah, kira-kira Pak Marwan sendiri memiliki strategi atau cara sosialisasi ke orang tua untuk, ini kan dari lingkungan sekolah nih, untuk lingkungan sekolah, setelah keluar di lingkungan sekolahnya agar orang tua mau bekerja sama, kira-kira Pak Marwan gimana strateginya? Yang perlu kita ketahui bahwa sosialitas itu penting banget. Jadi bagaimana kita ini bersifat sosial, terutama orang tua ini perlu melakukan sosial yang internal, secara internal, di mana setiap persoalan ketika ada anaknya yang bermasalah di sekolah, maka saya harus mendekati orang tuanya ya terlebih dahulu, jangan sampai nanti ketika suatu persoalan yang terjadi orang tua tidak tahu, sehingga nanti menyebar sebuah fitnah bahasa yang tidak benar, sehingga terjadilah suatu peristiwa yang tidak diinginkan oleh kita bersama. Bentuk karakter anak-anak ini adalah dibentuk pada suatu lingkungan keluarga, di mana anak-anak di sana harus dikontrol
Tapi saya katakan bahwa orang tua itu sebagai agent of control. Kontrol dalam hal yang pertama, bagaimana tutur katanya, bagaimana ya sopan santunnya, etikanya, sikapnya, itu yang perlu. Ilmu itu nomor 2 Pak. Adab dulu sebelum ilmu. Iya, kita harus beradab dulu. Baik, mungkin itu saja ya. Oke, ini menarik dari pembahasan bidang kesiswaan. Sekali lagi saya informasikan seperti podcast yang pertama bahwa SMP 3 itu memiliki 2 keunikan, pemirsa. Di mana letak geografisnya itu jauh, bahkan ada yang di puncak gunung dia tinggal. Nah, jadi faktor orang tua juga dibutuhkan untuk memberikan kontrol di sini. Yang kedua, faktor yang istimewa dari SMP 3 adalah budayanya. Di sini bukan hanya satu suku ataupun beberapa suku, tapi ragam suku itu ada di SMP 3. Nah, itu terkait tutur kata, sopan santun dan segala macam yang sudah disampaikan oleh Pak Marwan. Kalau saya bisa nangkepnya itu adalah di mana kerjasama yang baik antara sekolah maupun orang tua, di mana kontrol orang tua juga diperlukan oleh ayah. Itu sangat penting. Ini deh yang jadi hal yang menarik gitu di lingkungan SMP 3 PK sendiri, seperti yang saya bahas kemarin dengan Pak Kepala Sekolah. Suku ataupun kebudayaan ataupun keragaman yang ada di SMP 3 itu sangat luar biasa sendiri. Kira-kira untuk memanajemen itu ataupun mengawas atau mengelola itu dari Pak Imran sebagai Deka untuk memberikan pemahaman yang baik, kira-kira ada cara tersendiri untuk menyampaikan ke siswa yang kira-kira berbeda kebiasaan nih. Misal dari suku Lombok kira-kira pendekatan seperti apa, dari Bima seperti apa, dari Sumbawa seperti apa, dari Sumba pun kira-kira seperti apa, untuk mendapatkan bahasanya itu bahasa Pemaran dari hati ke hati agar tercipta gitu hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Jadi pendekatan yang kita lakukan di SMP 3 PK ini dari berbagai macam suku siswa itu. Nah, jadi kami guru BK ini dikasih waktu sekali seminggu itu 1 jam masuk kelas gitu. Nah, jadi ini bisa kita manfaatkan untuk siswa atau berkomunikasi dengan siswa. Nah, jadi di situ kita bisa menganalisa, misalnya dari suku ini seperti ini, suku yang lain seperti ini. Nah, dari situ kita akan menyatukan di waktu yang dikasih waktu untuk guru BK yang 1 jam khusus. Ya, 1 jam khusus di kelas. Nah, ini yang kami lakukan di SMP 3 PK. Bukan kita sekedar menganalisa di luar, tapi kita juga ada di dalam kelas. Ini baru saya tahu ya bahwa ada 1 jam khusus untuk guru BK melakukan analisa ataupun bimbingan. Ya, bimbingan di situ. Jadi bisa kita menyatukan ketika ada perbedaan suku, kebiasaan. Nah, dari situ kita menyatukanlah dari suku A, B, C ini bagaimana kita mengkolaborasinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bimbingan konsekuensinya di situ. Luar biasa sekali ternyata sampai di tahap di mana dikasih jam khusus untuk melakukan evaluasi atau bimbingan ataupun analisis kira-kira metode apa yang baik untuk siswa. Ya, benar seperti itu. Itu luar biasa sekali dari guru BK-nya. Saya sudah terpukau dari 3 tahap yang dilakukan, 3 strategi yang disusun, bahkan evaluasi dan pengelolaan serta pengawasannya juga sampai ke tingkat kelas ya. Ini kembali ke kesiswaan ini. Ini kesiswaannya. Dengan kebudayaan otomatis latar belakang atau kebiasaan wali murid juga berbeda. Kira-kira kesiswaan untuk melakukan komunikasi dengan berbagai jenis ataupun kebiasaan masyarakat yang beragam, suku yang banyak ataupun orang-orang yang berbeda, itu gimana untuk mengkomunikasikannya? Jadi ada beberapa keragaman bahasa ya. Ada bahasa Bima,
Dan juga ada bahasa Indonesia, juga daripada daerah Bima dan Sasak ya. Sasak. Misalnya orang Jawa, Oke. kan bahasa Indonesia. Oke. Tetapi tidak apa namanya, bahasa Indonesia juga ini adalah sebagai bahasa persatuan, Pak. Oke. Ya. Ada juga ibu-ibu di luar sana dengan bahasa daerahnya memang mereka masing-masing, ya. Ketika saling berkomunikasi, kadang-kadang ada beberapa ibu yang tidak bisa menggunakan bahasa Bima. Begitu juga sebaliknya orang Bima tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. bahasa Sasak. Sasak, ya. Jadi mereka ini kadang-kadang mengalahkan bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia juga masih kurang. Oke. Ini yang kita ya dapat sehingga miskomunikasi mereka ini tidak saling mengerti. Tapi alhamdulillah dengan bentuk kerjasama kita dapat memberikan sebuah pemahaman bagaimana kita mengkomunikasikan antar dua suku ini supaya saling memahami. Iya, saling memahami antara satu dengan lainnya. Iya. Oke nih, ini gara-gara kita bahas masalah bahasa yang kompleks. Iya. Ini di SMP 3 tuh kompleks banget misalnya. Kira-kira 13 tahun pengalamannya Pak Marwan, kira-kira bahasa Lombok apa yang boleh dikuasai? Iya. Ada Pak sedikit. Apa ya? Misalnya, wah mana? Sudah makan belum? Sudah makan belum? Nak man. Saya nak man itu belum kan? Belum, oke. Tadi kan wah betul Pak. Sudah kenyang. Masih beliau 13 tahun ya tidak boleh. Sebenarnya juga saya dulu waktu perkuliahan itu saya tinggal di Lombok itu hampir 5 tahun Pak. Tapi belajar bahasa Sasak bahasa Lombok itu sangat sulit menurut saya. Iya. Karena ucapan itu hampir sama dengan bahasa Inggris. Gitu Pak. Iya. Pengucapan kadang-kadang huruf R itu dibilang P lah. Itu yang bikin saya kadang-kadang ya. Jadi inilah yang perlu kita satukan persepsi kita ya. Ya, bagaimana kita ini sebagai nusa dan bangsa dengan tinggal di negara yang satu ya, tinggal tunggal ika. Nah, jadi kita ini tidak membedakan antara bahasa dan atau ras ya. Jadi kita bersatu. Ini hal hebat lagi yang dilakukan oleh guru SMP 3 PK tentunya di mana ternyata Pak Marwan sendiri sudah fasih. Tadi bahkan logat Bimanya hilang dari masa lalu. Ya, alhamdulillah. Oke. Pak Imran ini senyum-senyum ya Bu. Udah bisa bersenyum Pak Imran? Ya, lost toys for it. Lost toys for it. Oke, ini luar biasa sendiri pemirsa terkait ruang lingkup SMP 3 PK. Sudah ada langkah-langkah pencegahannya serta dari kesiswaan juga sudah melakukan pendekatan yang cukup luar biasa di mana menyatukan persepsi itu sangat sulit atau juga pemahaman itu sangat sulit. Kira-kira nih untuk seperti yang Pak Marwan bilang tadi dan Pak Iban bilang terkait teknologi itu sangat-sangat berkembang di mana jujur kita tidak bisa menghindari perkembangan teknologi. Bahkan sekarang usia balita saja sudah memegang gawai ataupun HP sekarang. Nah, kira-kira nih, untuk strategi SMP 3 PK menghadapi lonjakan teknologi di mana Pak Marwan juga bilang ilmu sekarang itu mudah sekali untuk menyebar, tapi memahami suatu ilmu itu sangat sulit. Karena nggak mungkin dong kita nonton lewat TikTok terus langsung paham, nggak mungkin tanpa penjelasan yang jelas. Kira-kira strategi SMP 3 PK menghadapi beragam dampak yang akan dihasilkan dari teknologi terutama siswa-siswa kita itu gimana nih? Untuk menghindari dari pembulian, dari kekerasan itu kayak gimana? Dari lingkungan sekolah dulu ya gimana? Ya, jadi kalau dari lingkungan sekolah untuk untuk mencegah lah untuk dari penggunaan HP ini ya. Jadi kalau dari lingkungan sekolah ini kan kalau siswa kan tidak boleh membawa HP ke sekolah, tidak boleh. Nah jadi di situ udah ada sedikit kita siswa itu tidak membawa HP ini kan dia jadi dari jam sekolah sampai pulang itu tidak memegang HP. Nah, paling tidak di situ sudah ada kontrol lah dari sekolah kan. Kita sudah berupaya untuk mencegah bagaimana anak-anak ini tidak terlalu
terlalu terbawa atau aktif membawa HP. Nah, jadi di lingkungan sekolah ini sudah melakukan langkah-langkah paling tidak untuk mencegah untuk siswa tidak diperbolehkan membawa HP ke sekolah. Nah, kalau di rumah ya nanti tidak seperti yang disampaikan ke siswa tadi, bagaimana kita menyatukan persepsi paling tidak kan berdiskusi bagaimana tujuan-tujuan kita ini bisa tercapai dengan anak ini bisa terkontrol baik di lingkungan sekolah dan di rumah. Jadi kalau di rumah itu paling tidak kita kembalikan ke orang tua bagaimana untuk mengontrol anaknya sendiri. Kira-kira nih Pak Imran, ada nggak waktu di mana siswa kita seperti visi misi kita memiliki daya saing sekarang, ada nggak waktu di mana siswa itu boleh menggunakan gawai? Gawai seperti HP tadi. Ya, oh ya, memang kalau kita lihat dari guru bidang studi kadang pada waktu yang bagaimana memang diperbolehkan untuk bawa HP karena kita juga butuh referensi kan. Itu selain di buku juga ada kan di HP ini banyak referensi. Nah kadang-kadang kalau guru mapel itu membutuhkan referensi yang kayak di HP itu kadang siswa diperbolehkan untuk bawa HP. Apalagi pada saat ujian, misalnya kalau kita di sertifikat PKT ini kan kadang pas semester atau ujian itu kan kita menggunakan HP. Nah di situ baru diperbolehkan untuk membawa HP. Oke, luar biasa sekali ya. Saya tangkap di mana SMP 3 sendiri tidak mau kalah dalam hal memiliki daya saing. Akhirnya untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, siswa tetap dibatasi untuk menggunakan gawai, tapi tidak dilarang kecuali untuk mata pelajaran tertentu. Karena sejujurnya HP juga memiliki dampak yang baik, di mana kita mudah mencari referensi untuk mata pelajaran ataupun bidang studi yang akan diajarkan kepada siswa. Ini sangat menarik dari sudut pandang guru BK. Nah, ini menerjemahkannya, ini butuh peran untuk kesiswaan untuk menerjemahkan maksud baik dari pihak sekolah terkait pembatasan penggunaan HP. Itu bagaimana ke orang tuanya? Ya. Baik, saya sedikit ya. Ada kata yang perlu kita cerna hari ini ya. Di mana teknologi ini semakin canggih, teknologi semakin canggih, fitness semakin menjadi, Bang. Itu yang perlu kita cerna bahwa di kalangan remaja itu yang dikatakan oleh Pak Imran tadi, apalagi di dunia pendidikan itu ketika menggunakan HP ataupun teknologi ini ada saat-saat tertentu. Ketika anak-anak ini menggunakan HP di jam pelajaran, ya, maka akan sangat mengganggu, karena banyak fenomena yang terjadi di mana anak-anak ini tidak fokus pada pelajarannya. Anak ini akan berfokus pada main TikTok, foto, itu semua. Di mana peran orang tua di situ? Saya selaku guru sebagai kesiswaan hubungan masyarakat langsung, maka saya akan melakukan pendekatan khusus terhadap orang tuanya, bahwa di sekolah ini yang perlu orang tua atau wali murid itu ya ketahui bahwa anak-anak tidak diperbolehkan untuk membawa HP. Jadi bagaimana disikapi oleh orang tua juga mengerti. Karena dengan realnya anak-anak sekarang ini kebanyakan main HP itu tidak fokus pada apa yang jadi tujuan hari ini, apalagi di sekolahnya adalah tempat belajar. Sekolah itu bukan sekedar menuntut ilmu, tetapi sekolah ini bagaimana kita ini mengembangkan diri, meraih mimpi itu, dan juga mengejar sebuah kesuksesan itu. Sekolah ini adalah sebagai batu loncatan, bukan loncat di jurang, tapi loncat kesuksesan, Pak. Hari ini kita belajar hari ini adalah untuk esok, Pak. Karena kehidupan sesuai yang dikatakan Pak Imran ada 3 waktu. Tapi waktu yang saya katakan hari ini ada 3, Pak, untuk kehidupan kita. Waktu yang perlu saya sampaikan pada saat ini, yang pertama
ada hari kemarin, sekarang dan besok Pak. Ya, di mana hari kemarin itu adalah sebuah pengalaman kita. Ya, hari ini kita merubahnya, bagaimana untuk hari esoknya, begitu Pak ya. Ya, jadi persoalan yang kemarin kita perbaiki hari ini, kita benahi hari ini akan lebih baik di hari esok. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Wow, ini kemampuan berbahasa ya. Iya. Sangat loh. Ya. Oke, tadi saya speechless sekali ataupun saya sangat menghargai kata-kata Pak Marwan di mana siswa tidak hanya harus terdidik, terlatih, tapi juga harus berkarakter. Iya, betul. Itu yang utama. Pendidikannya, dan ada 3 waktu yang harus dihargai dalam hidup, di mana hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Ini sangat-sangat, guru SMP 3 ini keren-keren ya, jago-jago ya dalam memahami, dalam memberikan motivasi dan penggambaran tentang suatu masalah. Oke, yang terakhir nih Pak, Bapak-bapak yang hebat sekali, dan ini adalah harapan ataupun strategi di mana kita sebentar lagi akan menghadapi libur yang cukup panjang. Artinya ada rentang waktu di mana siswa itu akan memiliki kebebasan tersendiri. Kira-kira nih dari guru BK sendiri untuk memberikan pengawasan atau pendidikan mandiri ke siswa selama libur ini, bentuknya itu kayak gimana? Oh ya. Pengawasannya apakah diberi tugas atau diberi gimana? Oh ya, jadi kami selaku BK kepada siswa yang misalnya kan sebentar lagi kita kan puasa. Iya, iya. Nah, jadi ada libur paling tidak mungkin 1 minggu lah sebelum atau awal puasa gitu. Jadi mungkin strategi yang kami lakukan dari guru BK ini kan pertama paling tidak nanti menanyakan atau memberikan tugas lah, paling tidak mungkin nanti apa ya, semacam kegiatan nanti pas masuk itu kita akan menanyakan nanti apa yang sudah dilakukan ketika pada saat libur, mungkin hal-hal yang seperti itu. Nah, nanti mungkin di samping itu mungkin soal yang lebih yang bertemu langsung dengan orang tua siswa, seperti itu. Oke, kembali Pak, pertanyaannya tadi ini seperti yang saya bilang, rentan waktu yang lama itu bisa berdampak positif atau negatif. Nah, kira-kira nih dalam menanggapi hal tersebut agar sekolah dan orang tua itu bekerja sama dengan baik, kira-kira gimana strateginya dari Pak Marwan sendiri? Ini maksudnya di bulan puasa Pak ya? Pas bulan puasa. Di bulan puasa ini saya juga sangat setuju apa yang disampaikan Pak Iman tadi. Anak-anak juga perlu diberikan sebuah, terutama sekali bimbingan. Itu terutama yang kedua, anak-anak juga harus diberikan sebuah tugas. Di mana tugas ini anak-anak itu akan setiap harinya bekerja. Jangan sampai dimanfaatkan dengan waktu-waktu yang lain sehingga terjadi sebuah persoalan yang negatif yang dikatakan oleh Pak Dr. tadi, bahwa anak-anak itu perlu sebuah aktivitas, ya. Karena di mana tugas di bulan puasa ini perlu kita ketahui bahwa bagaimana aktivitas anak-anak, aksinya dan tindakannya nanti kita akan kontrol di situ Pak. Apakah benar anak-anaknya melakukan sebuah tugas, menyelesaikan sebuah tugas, itu sebagai sebagai aktivitas mereka atau tindakan mereka. Maka dari itu kalau kita tidak memberikan sebuah tugas, maka anak-anak ini akan larinya ke hal-hal yang negatif. Ya. Jadi itu salah satu bentuk pengawasan pihak sekolah selama libur. Ya. Luar biasa sekali. Oke, ini tanggapan terakhir yang saya harapkan ataupun harapan kita bersama. Kira-kira dari Pak Imran sendiri untuk kedepannya dunia pendidikan yang semakin maju dengan problem yang akan muncul itu, harapan Pak Imran sendiri untuk SMP 3 itu kayak gimana? Ya, jadi harapan kita selaku guru yang berada di SMP 3 PK dengan fenomena-fenomena yang tadi seperti yang kita bahas tadi, yang mudah-mudahan kita harapkan ya tidak bisa mencegah semuanya mungkin, tapi tidak mengurangi. Kita mengefisienkan hal-hal yang seperti berkelahi atau bullying sama temannya. Nah,
mungkin kita paling tidak mengurangi lah dengan program-program yang sudah rencanakan seperti yang kita sudah lakukan tadi itu sih harapan dan dari kita di SMP 3 PKT ini. Mudah-mudahan kita juga semakin maksimal untuk melakukan pemenahan untuk memajukan program apa yang di SMP 3 PKT. Kalau dari Pak Marwan sendiri, Baik, dengan suasana dunia pendidikan sekarang ini perlu kita cerita bahwa ada banyak persoalan-persoalan terjadi, tapi di sekolah kita alhamdulillah hanya persoalan-persoalan kecil banyak. Nah, jadi untuk itu semua persoalan-persoalan yang terjadi ini bagaimana kedepannya kita akan memberikan sebuah bimbingan terhadap anak-anak agar anak-anak ini akan berubah. Memang harus dirubah, ya harus dirubah baik itu bentuk karakter anak-anak. Jadi kalaupun anak-anak sudah paham dengan sebuah hal-hal yang positif atau yang negatif, tentu anak-anak juga tidak akan membuat sebuah masalah. Akan selalu pada apa yang jadi program, menjadi tugasnya. Iya. Biasa sekali. Perlu dipahami teman-teman, SMP 3 sendiri bukanlah salah satu sekolah yang sempurna, tapi dengan usaha dan tahapan-tahapan usaha perbaikan yang kita usahakan di sini, kita berharap di mana SMP 3 PKT menjadi salah satu sekolah yang mampu menghasilkan peserta didik yang berkarakter, terdidik, terlatih, dan berakhlak baik. Oke, seperti yang tadi, mungkin untuk mengakhiri ini saya akan kutip sedikit kata-katanya Pak Marwan tadi di awal, di mana saya sangat unis dengan kata-katanya, di mana hari esok adalah pengalamanmu, hari ini adalah hal yang harus kamu syukuri, dan hari kemarin adalah pengalamanmu, hari ini adalah hal yang kamu harus syukuri, dan hari esok adalah misteri yang harus kamu perjuangkan. Itu terima kasih sekali atas waktu dan ilmunya. Saya sangat berterima kasih untuk podcast hari ini. Sekian podcast Sekolah Ndai. Sampai ketemu di minggu depan, di bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak.